Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya ke channel Dapur Mini A dan R Family. Bagaimana kabarnya bunda-bunda, teman-teman semua kesayangan Dapur Mini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sayang dan salam support selalu ya buat teman-teman solid yang selalu menyuguhkan konten-konten terbaiknya, selalu menginspirasi buat aku pribadi. Juga salam kenal ya buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel aku. Semoga kalian suka dan betah ya nonton berlama-lama di video aku. Harapannya setelah nonton jangan lupa bantu aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang sudah nonton video aku kemarin, terima kasih banyak ya. Mohon maaf buat yang punya konten juga kalau sampai hari ini masih ada yang belum aku kunjungi. Insya Allah secepatnya ya aku akan berkunjung ke channel teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku sharing lagi tentang kegiatan aku di rumah. Tapi spesial ya untuk hari ini, kegiatan di dapur aku dibantuin sama anak gadisku. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana keseruan si kakak beres-beresin dapur, silahkan simak videonya sampai akhir. Ini aktivitas selesai makan siang ya teman-teman. Jadi ngurusin dagangan dulu. Nah, pas masuk dapur, aku tuh ngeliatin si kakak lagi beres-beres gitu. Jadi katanya dia mau bersih-bersih dapur hari ini. Ya udah, biar sekalian aja ada videonya ya. Aku abadikan momennya dan aku tinggal ke depan. Nah, ini pada saat aku ngedit videonya, apa yang aku lihat ya, aku pikirnya dianya tuh cuman mau ngelap meja aja, kemudian cuci piring kayak gitu ya. Ternyata udah semua perabotannya tuh dilap, dirapihin, yang digantung juga di atas kompor tuh diturunin, dicuci lagi gitu ya, karena ada bekas-bekas minyaknya kayak gitu. Masya Allah ya teman-teman, alhamdulillah. Ini anak aku yang pertama, usianya sekarang masuk 12 tahun dan udah kelas 5 SD. Pokoknya yang bikin anak ini tuh senang banget gitu ya ngebantuin di saat mungkin anak-anak seusia dia tuh lagi pada asik main, terus senangnya ngumpul sama teman-teman. Dianya tuh lebih jadi kayak anak rumahan, terus bisa dibebanin tugas gitu ya, maksudnya bisa dikasih tanggung jawab jagain adiknya. Jadi benar-benar mandiri lah. Ini anak pertama aku ya teman-teman, yang memang lahirannya tuh pada saat aku dan Pak suami itu belum punya apa-apa, kerjaan juga nggak jelas kayak gitu ya, dan segala kebutuhannya dia tuh masih dibantuin sama mama. Ya mungkin di sini ada ya teman-teman yang nasibnya sama kayak aku gitu. Waktu awal nikah tuh Pak suami belum bekerja, terus nanti udah jalan setahun 2 tahun kayak gitu baru mulai bangkit. Apapun itu boleh ya di share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi juga buat aku dan buat teman-teman yang lainnya. Sebenarnya setelah Pak suami itu lulus kuliah, dia tuh ditawarin untuk ngelanjutin S2-nya ya. Cuman persyaratannya tuh kalau udah selesai S2-nya dia tuh harus menetap di universitas yang tempat dia diberikan beasiswa kayak gitu ya untuk mengabdi. Makanya aku tuh keberatan karena otomatis aku harus ikut dia kan, karena tempatnya juga beda gitu dengan tempat tinggal aku sekarang. Karena emang pada dasarnya aku nggak mau ya jauh dari mama. Mungkin terdengar egois ya, tapi alhamdulillah pada saat itu Pak suami mengalah. Dia memilih untuk mengalah dan ikut ya bersama aku tinggal di tempat orang tua aku.
Pernah juga beberapa kali mencoba untuk melamar pekerjaan gitu, tapi aku masih tetap dengan prinsip yang aku punya ya, bahwa kalau di luar daerah aku nggak mau dan aku nggak akan pernah ikut kayak gitu. Jadi mungkin nggak ada jalan yang diberikan Tuhan. Ya akhirnya Pak suami tuh memutuskan untuk diam di tempat, ngikutin apa yang aku mau, sampai akhirnya dia tuh diberikan tanggung jawab gitu ya sama mama untuk mengelola sekolah yang kami dirikan. Kebetulan sekolahnya juga dibangun di tanah milik mama ya, adanya di depan rumah aku. Nah, sebelumnya mamaku yang jadi pengelola di sana. Cuman karena beliau juga sebagai guru SD dan memiliki apa ya, udah sertifikasi gitu, jadi kan nggak boleh merangkap ya sama tugas yang lain. Akhirnya dilepaskanlah sekolah tersebut dan tanggung jawabnya diserahkan ke Pak suami. Nah, sejak tahun 2012 Pak suami mulai bergabung dan aku juga kebetulan ngajar di situ ya. Sampai sekarang itulah yang menjadi pekerjaan beliau gitu. Tapi aku bahagia ya teman-teman. Walaupun pekerjaannya itu nggak mungkin bisa bikin kita kaya, bikin keluarga kecil aku ini cepat mewah kehidupannya, setidaknya ada keberkahan dan kami tuh bisa selalu bersama. Anak-anak juga bisa merasakan kehangatan dari kedua orang tuanya. Aku yakin kalaupun ada yang mendengar cerita aku ini dan fokus gitu ya, pasti juga banyak yang berbeda pendapat. Karena yang namanya seorang istri harus selalu menurut gitu ya perkataan suaminya, selama itu masih di jalan kebaikan. Cuma menurut aku ya seperti itu prinsip aku. Alhamdulillah kami masih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan ya sampai hari ini, walaupun dengan pekerjaan yang seadanya. Karena menurut aku inti dari sebuah kebahagiaan ya adalah saling pengertian. Harus ada yang mengalah. Semua dilakukan semata-mata untuk kebahagiaan rumah tangga. Tapi aku salut buat teman-teman yang bisa hidup berjauhan gitu ya dengan suaminya, karena sebuah pekerjaan itu juga suatu pengorbanan ya buat menurut aku, karena nggak semua orang bisa seperti itu. Mohon maaf ya, sengaja aku share cerita tentang kehidupan pribadi aku seperti ini supaya teman-teman itu tahu ya bahwa aku juga berproses, gak langsung ada seperti yang kelihatan di video-video aku yang sekarang ya teman-teman. Dulunya juga aku pernah susah, pernah gak pegang uang sama sekali, dan pokoknya pernah juga gak dianggap kayak gitu ya. Semoga aja bisa jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman semua. Mungkin yang sekarang nih lagi galau, pengen melakukan sesuatu tapi merasa diri nggak mampu, atau merasa semuanya serba terbatas, yakinlah kalau kita itu punya Tuhan. Jadi yang namanya usaha itu harus kita lakukan. Kalaupun udah punya pasangan, usahakan untuk tetap sehati, seia sekata dalam melakukan segala sesuatunya, supaya hasilnya juga berkah. Maaf ya kalau misalnya terdengar menggurui, tapi itu yang aku alami dan itu yang aku laksanakan ya teman-teman. Gak ada maksud apapun di sini untuk pamer juga buat apa, untuk menjadi apa ya, menjadi yang lebih terlihat lebih baik juga buat apa ya teman-teman, gak ada gunanya. Jadi hanya sekedar sharing, semoga bermanfaat apa yang aku ceritakan, setidaknya bisa jadi motivasi dan juga inspirasi ya teman-teman. Pokoknya diambil yang baik-baiknya aja, yang negatifnya jangan ditiru atau jangan dilakukan ya teman-teman. Dari semua cerita aku juga tidak semuanya harus dilakukan gitu ya, karena apa yang teman-teman lakukan itu harusnya dari hati teman-teman sendiri.
Lama banget aku ngomongnya ya, sampai nggak terasa kalau si kakak tuh udah selesai beberes area meja dan juga area kompor. Nah, ini tinggal di area wastafel. Dianya lagi cuci piring, teman-teman. Oke, dan kita tinggalin si kakak dulu ya sama cucian piringnya. Ini lanjut, aku mau ngeliatin ke teman-teman juga kegiatan Pak Suami hari ini menyelesaikan gosen jendela sama pintu ya untuk rumah panggungnya. Pak Suami itu bisa kerja kayak gini setelah merantau ya teman-teman. Dulunya juga waktu masih sama orang tuanya, dia ngakunya anak mami gitu, nggak bisa kerja apa-apa, taunya ada aja ya. Nah, setelah merantau, dan merantaunya itu pada saat dia tuh sekolah SMA ya teman-teman, pindah dari Sulawesi pindah ke Ambon. Nah, di sanalah kebetulan tinggal sama pamannya sendiri yang juga bisa kerja-kerja bangunan kayak gini ya, bisa juga untuk pokoknya kerja tukang lah ya. Jadi sambil ikut pamannya, dianya sambil belajar. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah ngikutin video aku sampai akhir. Semoga apa yang aku ceritakan dapat memberikan inspirasi buat teman-teman yang membutuhkan. Kita ketemu lagi nanti ya teman-teman di video aku selanjutnya, dan jangan lupa ya bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk segala waktunya. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan rezekinya untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.